Oh. Nah, jadi kalau dibilang di kala maut, kerajaan maut, iblis itu yang nyiksa-nyiksa manusia begitu. Iya. Tidak. Iblis itu yang paling dalamnya yang mereka sudah cakup itu yang paling sengsaranya. Mereka yang paling menderita justru ya, Gitu. bukan mereka yang siksa orang gitu. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda kembali bertemu dengan kami di acara podcast kebenaran. Kanal YouTube ini memang konsepnya adalah kita berbincang-bincang ya. Iya. Berbincang-bincang tentang Alkitab. Dan memang masih dalam tema Alkitab. Nah, kami akan membahas beberapa pertanyaan. Tetapi ada satu tema utama yang saya mau angkat malam hari ini, Pak Kurnia. Ya. Dan kebetulan ini salah satu video yang bentuknya adalah kesaksian. Tetapi kesaksiannya bukan direkam dalam acara podcast, melainkan sebenarnya lebih ke khotbah, tetapi bentuknya kesaksian dan disaksikan menurut saya mungkin lebih dari ratusan orang. Iya. Nah, itu yang terjadi secara real. Tetapi dalam satu kanal YouTube memang setelah direkam saya lihat ini puluhan ribu orang yang sudah menonton, Pak. Dan saya pikir ini perlu untuk kita kita buka lebih dalam lagi supaya akhirnya pemirsa bisa menemukan kebenaran. Iya. Nah, satu hal yang saya mau coba angkat itu perihal kesaksiannya Pak Pendeta atau Pastor Philip Mantova. Nah, ada apa dengan Pak Philip Mantova? Jadi sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai acara ini, saya minta kesediaan Saudara Anderson untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, waktu yang akan kami pakai biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa memakainya dengan baik, mempergunakan kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar dari firman-Mu, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disuguhkan dan nanti akan dijawab oleh Pak Gembala kami, Gembala Kurnia, sebagai narasumber kami. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami, memberi kami hikmat, dan Tuhan memimpin acara ini hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali lagi ke tema utama kita, ada apa dengan Pak Philip Mantova? Tapi sejauh sebelum saya bercerita tentang kesaksian Pak Philip ini, saya ingin kita sama-sama buka satu ayat di 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke. Saudara, malam hari ini saya ditemani oleh 2 orang yang mungkin nggak biasa menemani saya, tapi jauh lebih muda daripada kawan saya sebelumnya, Pak Yusyat. Di sebelah kiri saya ada Saudara Anderson. Selamat malam, Saudara Anderson. Selamat malam, Pak Riko. Baik, terima kasih sudah bersedia menemani saya di sini bersama dengan Saudara Hilman. Iya. Ini masih ganteng-ganteng. Dan dengan setia juga malam hari ini seperti biasa ada narasumber kami hari ini, ada Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Malam. Terima kasih sudah bersedia menemani kami di sini. Tentang Pak Philip Mantova, tadi ada satu ayat yang kebetulan dibaca oleh Saudara Hilman, sebab kamu sabar saja, kata dia. Bicara tentang sabar, sebenarnya ini sabar ini kalau menurut saya bahaya loh Pak, karena ini kan salah satu buah-buah roh, sabar. Tapi kenapa di ayat ini saya bisa menarik kesimpulan seperti kita nggak boleh sabar tentang satu hal ini. Tentang apa? Kalau ada yang memberitakan Injil lain, kata dia, kalau ada yang memberitakan Yesus lain, itu nggak boleh sabar. Gitu. Jadi memang sabar itu harus ditempatkan di tempat yang proporsional atau yang sebagaimana mestinya. Kalau Anda menghadapi masalah, Anda bisa bersabar. Kalau Anda menghadapi ujian atau pencobaan, Anda bisa bersabar.
Tetapi terhadap pengajaran yang salah, terhadap pemberitaan Injil yang salah, kita tidak boleh sabar. Karena ada efeknya, Pak. Iya, jadi nggak boleh sabar. Paulus bilang tidak boleh sabar. Justru kalau sabar kita diomel-omelin sama Paulus hari ini. Nah, lagi-lagi tentang firman Tuhan, Pak. Sepertinya firman Tuhan perintahkan kami untuk tidak boleh bersabar terhadap pengajaran ini. Yang bagaimana? Begini loh, Pak Kurnia. Saya, menurut saya ini mungkin kesaksian sekitar 3 tahun yang lalu dan cukup viral. Karena dia mengusung tema sepertinya rohnya diangkat oleh Yesus dari tubuhnya, dibawa masuk ke dalam kerajaan maut. Nah, saya nggak bisa katakan naik ke kerajaan maut atau turun ke dalam kerajaan maut, tapi dibawa masuk ke dalam kerajaan maut. Dan yang menjadi kesaksiannya dia adalah dia menyaksikan begitu banyak peristiwa yang sepertinya posisinya adalah manusia-manusia yang ada di dalam situ sedang dihukum oleh iblis. Ingat ya, sedang dihukum oleh iblis menurut dosanya masing-masing, gitu loh. Jadi misalkan kalau ada dosa perzinahan atau percabulan, hukumannya ya Anda bisa saksikan sendiri begitu luar biasa jahatnya, gitu loh. Dan suasana yang ada di dalam kerajaan maut itu begitu mengerikan. Jadi dia kupas juga ada ulat yang keluar dari tubuh manusia. Jadi penyiksaan itu begitu mengerikan. Saudara mungkin bisa menonton film yang baru-baru ini lagi viral. Judulnya kalau nggak salah Siksa Neraka. Udah banyak sekali ditonton orang-orang, itu udah viral banget. Oh iya. Mungkin ini jauh lebih mengerikan dari itu. Ini Siksa Neraka ini hebat, luar biasa. Iya. Jadi satu-satunya film yang begitu fenomenal di Indonesia sekarang ini, dan penontonnya kalau tidak salah jutaan. Itu saking viralnya, itu ada banci masuk situ, keluar jadi jantan. Benar. Itu ada banci masuk situ, keluar jadi jantan. Karena apa, Buat? Kenapa? Karena takut nonton acara Siksa Neraka. Tetapi deskripsi yang disajikan oleh Pak Philip Mantova rupanya memang membuat banyak orang menjadi tertegun. Kita sendiri akhirnya berpikir, apakah kesaksian ini bisa menjadi dasar iman seseorang? Karena begini loh, Pak. Karena gini, kan orang kan selamat perlu lewat percaya dan bertobat. Begitu kan, Pak? Karena kesaksian Pak Philip Mantova yang tadinya dia bukan orang Kristen yang bertobat, akhirnya didengar, wah, lu masuk neraka, kesaksi, akhirnya jadi percaya dan bertobat. Masuk jadi orang Kristen dan akhirnya menurutnya menjadi percaya dan bertobat. Ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan pengantar buat kita bisa bisa kupas malam hari ini, dan saya persilakan untuk Pak Kurnia kupas. Pertanyaannya ini loh, Pak. Gampang sekali. Anda bisa tonton di channel YouTube Pak Philip Mantova. Menurut Alkitab, terminologi tentang kerajaan maut itu seperti apa? Ada menurut ceritanya iblis juga siksa orang di situ, gitu. Dan iblis bisa bolak-balik situ. Tapi roh manusia masuk gitu. Boleh, Pak, dari gerbang kerajaan maut itu, jadi dia bisa keluar, bisa masuk, suka-sukanya lah ya. Ya, tapi kalau roh manusia yang sudah masuk situ, udah nggak bisa. Jadi terminologinya seperti itu. Bagaimana menurut Alkitab? Saya nggak akan coba kupas lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, karena memang ada Pak Gembala Kurnia yang lebih cocok untuk menjelaskan tentang hal ini. Silakan Pak Gembala. Ya, jadi yang mau digambarkan oleh Pak Philip Mantova itu kan dia masuk ke tempat penghukuman dosa. Iya. Ya kan, itu yang mau digambarkan, disiksa di situ. Jadi kita tidak mau bahas dulu kesaksian dia, tapi kita lihat di Alkitab itu bagaimana. Iya. Gitu. Coba kita lihat dulu di Wahyu pasal 20 ayat 10 dulu. Ayat 10 saya baca ya, Pak. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini secara dispensasi waktunya ini setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah selesai kerajaan 1000 tahun, baru kejadian ini. Iblis ditangkap lagi, kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi
lautan api ini tempat penghakiman terakhir. Jadi iblis juga masuk, ya. Kemudian nabi palsu juga masuk, ya. Antikristus juga masuk ke sini, di tempat yang disebut sebagai lautan api. Ini juga ini akan yang masuk ke sini adalah semua orang yang dosanya belum diselesaikan. Nanti akan masuk ke tempat ini kalau kita baca ayat 14 dan ayat 15 itu. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi semua orang nanti setelah langit dan bumi ini tidak ada lagi, kan ada kebangkitan kebangkitan orang-orang yang mati, yang tidak percaya, namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Itu jadi orang yang mati yang tidak percaya dari perjanjian lama sampai nanti akhir dunia itu dibangkitkan lagi di situ. Nah, nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan karena mereka tidak percaya kepada juru selamat. Artinya kan dosa mereka kan belum diselesaikan. Iya, benar. Mereka harus mempertanggungjawabkan dosa mereka. Dihakimi sesuai perbuatan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api tadi. Yang tadi iblis, nabi-nabi palsu juga sudah dimasukkan ke situ. Sorry Pak, iblis. Ya, iblis. Berarti iblis juga disiksa di situ. Ya, iblis disiksa di situ. Bukan iblis yang nyiksa. Bukan. Jadi, berarti bukan iblis yang siksa orang. Bukan. Iblis yang disiksa. Iblis disiksa dulu di situ, masuk duluan di situ. Nanti ada kebangkitan. Nah, kebangkitan nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan, baru mereka dilemparkan ke dalam lautan api di situ juga bersama dengan iblis. Gitu. Makanya di Matius pasal 25 ayat 41 ini lautan api ini dipakai nama lain api yang kekal. Ayat 41, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Kenyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, kenyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Iya. Jadi tempat ini disediakan sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, iblis inilah yang pemimpinnya yang disebut Lucifer itu. Nah, jadi ini tempat akhir penghukuman mereka, gitu. Nah, kalau di zaman Ayub kan iblis ada tempat bertemu dengan langit Allah di awan-awan begitu kan. Kita tidak terlalu jelas di mana tempatnya itu. Allah bertanya kepada iblis, dari mana engkau, kan gitu. Artinya iblis itu belum dihukum begitu. Nah, tetapi ya kan ada iblis yang nanti itu yang waktu Tuhan Yesus itu masuk ke Girasa begitu, ada yang mereka namakan dirinya itu mereka legion. Gitu. Karena apa? Karena mereka banyak katanya. Di dalam satu orang, Pak. Masuk ke dalam satu orang itu. Bisa banyak iblis. Bisa banyak roh-roh jahat di situ. Jadi roh-roh jahat itu kan pribadi-pribadi juga. Gitu kan. Ada banyak mereka masuk di situ dan mereka akhirnya kan ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena mereka tahu akhir hidup mereka itu di dalam lautan api ini. Akan dihukum begitu ya. Dihukum ya, Pak? Dihukum. Bukan menghukum. Bukan menghukum. Jadi itu kan maka di Matius tadi itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, manusia yang masuk ke situ itu adalah sebenarnya kayak kecelakaan. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kan manusia itu memang berdosa. Tetapi untuk manusia kan diberikan jalan keselamatan sebenarnya. Ada solusi yang Allah berikan untuk manusia supaya manusia bisa selamat. Dengan cara apa? Ya Allah berikan juru selamat untuk menyelesaikan dosa manusia kan. Lah berarti Pak, berarti kalau saya pahami, berarti sebenarnya belum ada dong penghuni nerakanya sebenarnya dari sampai saat ini.
Atau masih atau udah belum? Belum ada. Belum ada kan Belum berarti? ada. Yang lautan api ini, yang disebut lautan api yang kekal ini belum, gitu. Oke. Tapi ini disiapkan untuk iblis dan malaikatnya. Iblisnya kan belum masuk ke sini, Belum masuk ke situ. belum masuk. Ini kan masih ketemu. Kalau itu belum ada isinya, Pak. Maksudnya belum ada iblis ada di situ, belum ada orang masuk ada di situ. Terus yang sudah mati itu, kita ini sudah Ya, mati nih. mau kemana gitu kan? Ini kemana nih, Pak? Tujuannya kemana gitu? Nah, tadi kalau kita baca Wahyu pasal 20 ayat 14 tadi, saya baca ya. Lalu maut dan kerajaan maut. Iya. Nah, maut dan kerajaan maut. Nah, inilah yang disebut dunia orang mati. Oh. Ini disebut dunia orang Berarti ini ada perbedaan antara maut di ayat ini dan kerajaan maut. mati. Ya, maut dan kerajaan maut dibedakan. Maut itu adalah kematian. Jadi tidak ada yang mati gentayangan begitu, tidak ada. Gitu. Jadi orang mati itu kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya masuk ke dalam Kerajaan maut. maut dan kerajaan maut ini. Oh. Gitu. Dan nggak bisa kemana-mana. Dan tidak bisa kemana-mana, gitu, nggak bisa kemana-mana, hanya di situ saja menunggu penghakiman yang terakhir tadi itu, yang nanti kebangkitan, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam lautan api. Nah, di maut dan kerajaan maut ini belum dijatuhin belum dijatuhin hukuman masih sama semua. Gitu. Artinya Belum kalau ada jenjangnya Pak ya? belum ada jenjangnya. Oke. Ibaratnya begini, kalau penjahat ketangkap sama polisi, itu kan masih ditahan di tahanan polisi begitu. Nah, Penampungan sementara berarti ya, penampungan Pak? sementara itu rutan, rumah tahanan, rumah tahanan. gitu kan. Nah, nanti baru masuk ke Cipinang berapa lama, ke lapas ini berapa lama, kan dibedakan dengan waktu dihukum. Setelah vonis ya, Pak? Setelah vonis gitu. Tapi waktu di rutan ini kan mau dia kejahatannya sama, semuanya kan masih ditampung di situ. Tampung di situ. Nah, hukuman sebenarnya kan bukan di rutan ini. Iya. Iya, setelah divonis ya, Pak. Setelah divonis baru ketahuan dia ini berapa tahun. Gitu. Jadi, nah, orang mati sekarang ini masuk ke dalam kerajaan maut dan kerajaan maut itu yang disebut juga dunia orang mati. Ini. Nah, tadi kan menarik ya, bahwa waktu cerita Legion itu kan ketakutan benar. kan. Dia akhirnya minta masuk ke mana? Ke babi. Ke babi-babi. Iya. 2000-an babi kan mati akhirnya. Nah, dampaknya memang akhirnya Tuhan Yesus diusir sama petani babi itu. Iya. Ya sudah, kan gitu. Itu juga strategi iblis supaya apa? Orang-orang di Gerasa itu marah sama Tuhan Yesus. Tidak menerima Yesus itu ya. Dan Tuhan Yesus juga memang pergi akhirnya. Kenapa? Karena itu tes. Kamu lebih sayang dunia atau sayang harta kamu atau sayang nyawa kamu, kan gitu. Ternyata orang Gerasa itu sayang kepada harta mereka, babi-babi mereka. Mereka tidak membutuhkan keselamatan jiwa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pergi dari situ. Hanya untuk menyelamatkan satu orang yang kerasukan Legion itu rupanya di situ. Nah, itu kan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena memang sudah ada teman-temannya, teman-teman iblis yang sudah ditahan. Tetapi bukan ditahan di dalam lautan api ini. Ditahan kita membaca di. Berarti ada salahnya ya, Pak? Ada salahnya. Kalau kita membaca di 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, kata neraka ini sebenarnya kalau yang diterjemahkan neraka di ayat ini beda dengan lautan api yang kita baca di Wahyu pasal 20 tadi. Gitu. Iya. Nah, kata neraka ini sebenarnya adalah Tartaros. Gitu. Pakai Tartaros. Nah, Tartaros ini apa? Tartaros ini adalah tempat
di dunia orang mati itu di paling dasar, gitu. Itu yang paling dasarnya. Jadi iblis yang jatuh ke dalam dosa, yang dikurung di sini, ini ditaruh di dunia orang mati yang paling dasar, gitu. Ya, udah dikurung di situ, begitu. Ini jadi yang legion tadi kan yang masih gentayangan tuh, yang masih bisa menggoda, merasuk, gitu kan. Nah, kalau yang sudah dikurung di Tartaros ini sudah di situ. Nah, teman-temannya kan tahu nggak ini? Tahu. Maka ini menjadi peringatan untuk mereka. Gitu. Makanya legion tadi kan takutan, gitu. Kenapa? Kok ketemu Tuhan Yesus ketakutan? Karena Tuhan Yesus kan berkuasa melemparkan mereka ke dalam tempat ini. Gitu. Maka ada ayat juga, jangan takut kamu kepada manusia. Takutlah kepada Allah yang bisa melemparkan kamu, membunuh tubuh, juga melemparkan kamu ke dalam neraka. Berarti begini Pak, berarti saya sedikit dapat pemahaman sedikit mengenai hal ini. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang kita lihat tadi kan, yang Bapak jelaskan ada orang yang bersaksi seperti tadi gitu kan. Nah, ketika kita sudah melihat dan mendengar terminologi tentang kerajaan maut tadi, nah bagaimana dengan kesaksian tadi bahwa ini orang bisa masuk keluar masuk? Iblis, dan bahkan dia sendiri ada di situ. Nah, masalahnya gini. Ini pemirsa juga harus menyaksikan ini karena kenapa? Ini kesaksian yang ditonton beribu-ribu orang gitu. Nah, orang kira bahwa yang kita jelaskan tadi, yang Bapak jelaskan tadi bahwa di dalam lautan api yang itu belum ada orang gitu. Nah, tetapi kalau saya lihat di dalam kesaksian orang ini itu memang neraka gitu. Jadi rohnya dia keluar dari tubuhnya terus masuk neraka dan dia baru bersaksi kepada jemaatnya gitu. Nah, ini kan membuat kita berpikir apakah ini benar apa salah kalau misalnya kita nggak baca Alkitab gitu. Yang hebatnya itu begini, dia tidak merasakan panasnya. Gitu. Yang aneh itu begitu. Itu kan disiksa kan, di neraka itu kan disiksa kan. Kok dia tidak merasakan panasnya gitu kan? Mungkin dia tahu lah gitu kan, kalau seandainya dia benar-benar ke situ gitu. Iya. Nah, masalahnya yang saya jadinya ini orang yang sudah mati nggak bisa balik lagi. Seharusnya kalau saya pikir-pikir orang yang bersaksi ini harusnya kalau dia udah masuk ke dalam udah mati. Benar nggak? Benar. Tapi masalahnya yang membuat saya bingung kenapa dia jadi bisa kan yang angkat rohnya itu adalah Yesus. Oh gitu, Yesus. Dia dapat free pass tiket gitu loh. Yeah. Jadi artinya karena bersama dengan Yesus dia bisa pulang pergi. Tapi ini loh Pak, memang menarik untuk mengupas fenomena ini. Kenapa? Saya sebenarnya tidak begitu penasaran dengan cerita ini karena memang kita bisa compare kepada Alkitab. Yang jelas-jelas memang ini berbeda ya. Yeah. Yang saya mau pertanyakan adalah begini loh Pak. Dari cerita yang dia paparkan kepada orang banyak, akhirnya banyak orang yang menjadi orang Kristen hanya karena kesaksian itu. Karena kesaksian. Wah, Kan takut dong. Bener dong. Iya takut kan gitu. Karena diceritain tentang neraka, kita kalau diceritain tentang surga belum tentu tobat. Belum tentu benar. Ya, Tapi kalau neraka, kalau diceritain tentang neraka, bulu kuduk merinding. karena masalahnya itu kan api. Kalau orang diceritain tentang surga belum tentu orang tertarik. Kan gitu ya kan? Karena memang mungkin menurut hidupnya sekarang dia udah senang. Buat apa lagi ke surga? Tapi kalau orang awas jangan sampai masuk neraka, bisa mikir 1.000 kali. Iya bener gitu ya kan? Jadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan mendengar pemberitaan Injil yang seperti ini, nah akibat dari dia memberitakan Injil yang seperti itu yang dia dengar, berita Injil yang seperti itu yang dia dengar dan akhirnya menjadi orang Kristen dalam tanda petik, apakah jiwa mereka diselamatkan? Ini yang paling penting Pak. Ya kan tadi di awal Pak Ariko sudah membuka Alkitab di 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Kamu kenapa sabar saja gitu. Kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kan seperti itu. Nah,
ceritanya saja bahwa iblis di neraka itu ikut menyiksa, itu kan sudah salah. Iya. Tidak sesuai dengan Alkitab. Karena mereka harusnya sebenarnya disiksa di situ nanti. Ya, iblis memang disiksa di situ. Maka di Tartaros tadi itu malaikat yang sudah dihukum. Jadi malaikat yang jatuh itu ada dua, yang sudah dihukum di Tartaros itu dan ada yang masih lepas. Gitu. Nah, yang dihukum di Tartaros ini kan dia sendiri dihukum di situ, itu untuk jadi peringatan pada malaikat pada iblis-iblis yang masih belum dihukum. Nah, supaya jadi jelas iblis yang dihukum di Tartaros ini kira-kira salahnya apa? Kan gitu. Salahnya apa? Coba kita baca Yudas pasal 6, Yudas pasal 1 ayat 6 ya. Iya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini berarti yang ditahan di Tartaros tadi. Kita lanjutkan. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7. Ayat yang ketujuh. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Iya. Jadi salahnya adalah salah dalam dosa percabulan. Dosa percabulan. Maksudnya malaikat itu saling bercabul? Bukan. Gimana, Pak? Jadi gini, malaikat kita tahu itu kan diciptakan di surga. Oke. Jadi mereka menentang Allah di surga, dia mau menaiki gunung-gunung melebihi dari yang maha tinggi gitu kan istilahnya kan begitu kan, mau melampaui yang maha tinggi, menyamai Tuhan lah, menyamai Tuhan kan, akhirnya dijatuhkan. Nah, itu Lucifer dengan semua pengikut-pengikutnya itu sudah jatuh sepertiga. Mengapa sepertiga? Karena nama pribadi malaikat kan ada tiga, Gabriel, Lucifer, sama Mikael. Gitu. Jadi yang kelompok yang Lucifer ini yang jatuh. Oh, itu bukan personal, Pak? Maksudnya itu nama pribadi malaikatnya atau kelompok? Itu? Nama personal, tapi pemimpinnya kan. Pemimpinnya. Maka kalau kelompok Lucifer ini kan jatuh ya, pemimpinnya Lucifer kan, jatuh sepertiga membawa anak buahnya. Gitu. Jadi sepertiga jatuh. Nah, maka akhirnya kan menggoda Adam. Itu si ular tua, itu si Lucifernya itu. Gitu. Kan menggoda, jatuh. Nah, tapi kemudian manusia tambah banyak. Gitu. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tambah banyak. Sebelum dihukum dengan air bah, itu ada cerita anak-anak Allah. Ya. Mendekati anak-anak manusia. Maksudnya anak-anak Allah. Nah, ini malaikat yang jatuh ini, gitu. Grupnya si Lucifer. Grupnya si Lucifer ada yang menggauli anak-anak manusia. Itulah cabul itu maksudnya. Inilah percabulan itu. Jadi mereka berhubungan intim dengan anak-anak manusia. Dengan orang gitu ya, Pak? Dengan orang. Itu tujuannya apa? Tujuannya didesain oleh Lucifer itu adalah untuk mengganggu benih perempuan. Kan sebelumnya Tuhan janjikan kepada Hawa bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, kepala si iblis. Nah, jadi mau merusak itu dengan cara itu. Oh, maksudnya supaya nggak lahir nih Mesias gitu ya, Pak? Merusak benih perempuan kan begitu. Nah, jadi iblis yang jatuh ke dalam dosa percabulan di masa itu, itu ditahan di Tartaros itu. Dan itu menjadi peringatan yang masih bebas. Jadi tidak ada lagi sebenarnya cerita iblis berani main-main dengan anak manusia, menggauli anak perempuan manusia lagi sejak peristiwa itu. Karena yang sudah melakukan dosa itu kan ditahan di dalam Tartaros itu. Itu untuk sementara, Pak. Sementara kan sampai hari penghakiman nanti. Berarti apakah Tartaros sama dengan tempat yang orang kaya sama Lazarus itu, Pak? Betul. Nah, kalau kita lihat Lazarus sama orang kaya itu, nah itulah dunia orang mati yang tadi kalau di Wahyu pasal 20 itu maut dan kerajaan maut. Iya. Itu dunia orang mati.
Nah, kalau di dalam coba kita buka Lukas itu Lukas pasal 16 ayat 23. Saya baca ya. Ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Alam maut, ya kan? Alam maut atau kalau di dalam bahasa Yunaninya itu kan Hades. Kalau di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani Seol. Nah, Seol ini di Mazmur itu banyak diterjemahkan ke dalam Alkitab kita itu sebagai dunia orang mati. Nah, dari cerita yang diceritakan Tuhan Yesus, ya kan, bukan yang Philip Mantopa, yang diceritakan. Ini versi Alkitab ya Pak? Versi Alkitab. Yang diceritakan Tuhan Yesus, dunia orang mati ini rupanya tersekat dua. Terpisah. Nah, mengapa? Kalau dunia orang mati ini, posisi dunia orang mati yang diceritakan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus kan belum mati di atas kayu salib. Ini masih bercerita kan ini? Oh iya, di Lukas waktu itu ya Pak. Ya, ini cerita Yesus ya ini Pak? cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya kan belum mati di atas kayu salib. Artinya apa? Penghakiman atas dosa dunia itu belum dijatuhkan. Gitu. Jadi orang Perjanjian Lama itu juga belum ada yang langsung pergi ke surga tempat tahta Allah. Belum ada yang tebus begitu ya? Belum ada yang pergi ke surga, tapi perginya ke tempat Pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini. Oh, berarti orang yang percaya kepada janji Mesias masuk ke pangkuan Abraham. Betul. Yang tidak masuklah ke alam maut ini. Alam maut siksaan ini. Alam siksaan. Oh. Jadi sebenarnya alam maut ini kan, alam maut tempat siksaan ini kan terpisah itu kan dengan pangkuan Abraham. Gitu. Ada jurang yang harus diseberangi. Nah, malaikat tadi Di dalamnya? di paling dalamnya. Tartaros itu di paling dalamnya Hades itu. Gitu. Sementara kalau orang kaya ini kan masih bisa lihat Lazarus. Ya, Lazarus. Kan gitu. Kalau Tartaros udah enggak ya? Langsung bisa ngobrol mereka di situ. Tartaros paling dalamnya. Oh. Nah, jadi kalau dibilang di kala maut, kerajaan maut, iblis itu yang nyiksa-nyiksa manusia begitu. Tidak, iblis itu yang paling dalamnya yang mereka sudah cakup itu yang paling sengsaranya. Mereka yang paling menderita justru ya, Gitu. bukan mereka yang siksa orang gitu. Nanti berarti mereka di situ. Sekarang yang cabul itu kan sudah di situ. Oh, yang cabul sudah di situ. Yang cabul itu kan yang di Tartaros tadi, yang ditahan, dikurung di dalam gua-gua yang paling dalam itu, yang Tartaros itu. Begitu, paling menderita. Makanya diri iblis yang ditahan di Tartaros itu menjadi peringatan iblis-iblis yang masih Berkeliaran. Yang ditahan itu nggak bisa keluar masuk Pak? Nggak bisa. Gitu. Ya maksudnya kan kalau misalnya itu tempat siksaan, maksudnya Tuhan satu paket Pak. Karena gini yang saya pahami kan yang nanti kerajaan maut sama yang itu pokoknya lautan api ke dalam laut. Dan karena ujung-ujungnya kan sama juga kan. Kerajaan maut juga nanti akan satu paket ke lautan itu, dilempar ke situ. Tetapi kan pasti lebih berat lagi di lautan api. Nah, kalau di dalam dunia orang mati, ya kan, yang alam maut ini, orang kaya yang masuk ke sini kan, dia sudah sangat kesakitan dengan api, nyala api. Dia kan akhirnya minta Abraham tolong suruh Lazarus itu nyebrang, gitu. Tetapi tidak bisa, katanya ada jurang yang nggak bisa diseberangi, supaya dari tempat pangkuan Abraham itu tidak bisa nyebrang, yang dari tempat siksaan tidak bisa nyebrang gitu, nggak bisa gitu. Ya. Sampai menunggu ini rutannya, ini ibaratnya ini rutan Allah ini kan gitu. Nah, divonisnya kapan? Divonisnya nanti setelah langit dan bumi ini tidak ada lagi, semua dibangkitkan lagi. Nah, maut dan kerajaan maut tadi kan. Kenapa? Termasuk iblis yang di dalam Tartaros tadi, itu langsung dimasukkan ke dalam lautan api kan gitu. Tetapi manusia yang seperti orang kaya ini dibangkitkan dulu, kemudian diadili sesuai dengan perbuatannya. Nah, bagi manusia begini, kalau bagi manusia lautan api yang nanti itu kan dalamnya beda-beda. Nah, kalau di dalam Hades ini, ya kan? Ini masih sama semua. Sama semua. Tahanan sementara ya Pak? Tahanan sementara ibarat manusianya Pak ya? Betul. Jadi tahanan sama semua. Jadi belum diadili kamu jahatnya berapa.
apa kesalahannya apa, dosa-dosanya apa, berapa banyak, masih disamakan semua di sini. Gitu. Belum ketok palu berarti Belum ya? ketok palu. Ketok palunya kapan? Ketok palunya setelah nanti langit bumi ini tidak ada lagi. Nah, karena dunia orang mati ini kalau di setting ceritanya ini adalah di dalam bumi ini. Gitu. Di bawah bumi. Di bawah bumi ini, dunia orang mati ini. Oh. Oke. Settingannya cerita ini kan gitu. Iya. Nah, ke tempat inilah Tuhan Yesus 3 hari yang diceritakan di dalam Petrus itu, iya. di dalam roh dia dibawa memberitakan ke dalam dunia orang mati ini. Nah, pergi ke sini Tuhan Yesus. Ngapain pergi ke sini? Pergi ke sini adalah memberitakan bahwa dosa sudah selesai. Artinya orang yang di dalam pangkuan Abraham, Si Lazarus, Abraham dan lain-lain, semua orang beriman perjanjian lama bisa masuk surga. dibawa ke Naik ke surga. atas. Kan gitu. Berarti tempat pangkuan Abraham itu udah kosong ya, Pak? Sekarang sudah kosong. Nah, jadi Nggak pada perlu waktu diisi lagi, Pak. pada waktu penulisan kitab Lukas ini, waktu Yesus masih ngomong, surganya masih kosong. Surganya, Surganya masih kosong. Tata Allah ya. Tata Allah masih kosong. Nggak ada orang percaya di situ, tapi sementara masih ditahan dulu di pangkuan Abraham. Sekarang sudah tidak ada lagi orang masuk dulu ke pangkuan Abraham, tapi langsung ke surga ya, Pak. Karena Mesiasnya sudah mati di atas kayu salib. Iya. Jadi kalau kita orang beriman sekarang mati gitu kan, kita lihat siapa yang akan dihukum di neraka, nggak bisa. Karena masih kosong. Karena begini, sekarang kan sudah langsung kita ke bawah ke tempat bersama dengan Kristus di surga kan gitu. Jadi nggak nampak lagi, Pak. Jauh. Kelihatan neraka ya, Pak. Kelihatan. Jadi kalau kita mau mana sih orang kaya itu gitu kan mukanya kayak mana gitu, kita nggak bisa. Bukan dipisah pakai benang yang dibelah 7 gitu. Aduh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini orang tidak percaya kepada Kristus, tetap masuk ke tempat sementara ini dulu. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan Yesus, hari ini juga ke penyamun di sisinya dia itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus waktu itu pergi ke dunia orang mati, ke tempat apa, Hades itu, ke tempat pangkuan Abraham, ya dia pergi dulu ke situ 3 hari kan. Iya. Nah, baru nanti dibawa kembali ke surga. Mungkin kondisi Kata Allah. Tuhan Yesus sudah datang, udah mati ini, udah langsung sudah kita guys. Nah, maksudnya kita kembali ke topik tadi, Pak. Berarti kalau menurut penjelasan Bapak tadi, Philip Mantova ini kemana ini tadi? ini kan topiknya tentang kesaksian dia gitu. Iya. Tapi memang begini loh, Pak. Ini kadang kita berpikir aneh juga gitu. Kenapa? Kita capek-capek bikin channel ini, bikin video ini, sedikit juga yang tonton ya. Tapi begitu pas orang mengarang cerita yang nyata-nyata jelas keluar dari Alkitab, itu yang nonton luar biasa banyak. Dan yang percaya luar biasa banyak. Saudara, ada pesan moral yang kita bisa pelajari di sini. Sebenarnya kebenaran itu seharusnya diberitakan seadanya. Iya, benar. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tidak perlu dikasih bumbu ini, tidak perlu dikasih bumbu itu. Sebenarnya Sudah komplit, Pak. iya, sudah lengkap. Hanya percaya kepada Alkitab saja yang satu-satunya firman Allah, itu cukup membuat Anda menjadi selamat. Iya, benar. Tidak perlu ditambah lagi kesaksian si A, ditambah lagi kesaksian si B, supaya lebih seru ditambah lagi kesaksian si C. Yang sebenarnya semua kesaksian itu kalau kita gali di dalam kebenaran Alkitab, nggak ada dasarnya, gitu. Dan herannya manusia jauh lebih cenderung cepat percaya kepada cerita yang begitu, gitu loh. Jadi memang kita berupaya, kami ini berupaya supaya Anda bisa berpikir dengan jelas, dengan jernih, bisa bijaksana untuk mengambil keputusan lewat sumber berita yang memang berasal dari Alkitab yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Begitu ya Pak Kurnia. Jadi memang kembali lagi kita gali tentang kesaksian Pak Philip Mantova. Memang kalau dibikin sinetron ini hebat sebenarnya. Justru cerita yang kita kayak begini kalau kita bikin film kita bingung. Mana ya gitu. Ini berepisode ini. Tapi kalau cerita tentang Pak Philip Mantova memang luar biasa Bapak. Kalau saya lihat dia itu begitu menggebu-gebu. Oke, let's say kita bilang bicara soal hati, kami tidak bisa menghakimi hati orang karena hanya Tuhan yang tahu. Tetapi melihat dari rangkaian cerita yang
Pak Philip Mantova uraikan di dalam video. Kami berdasarkan Alkitab. Ingat, berdasarkan Alkitab itu tidak cocok dengan Alkitab. Iya. Pak Philip bilang orang yang setelah rohnya dibawa ke dalam kerajaan maut karena dia bersama dengan Yesus kan gitu. Iya. Rohnya akhirnya semua orang roh yang ada di situ tidak bisa kemana-mana, tapi roh iblis itu bisa keluar bebas masuk, keluar bebas masuk. Sementara kita katakan yang dalam Tartarus itu mereka udah dikasih namanya gitu loh. Masalahnya itu yang saya pikir-pikir sespesial apa sih Pak Philip Mantova itu sehingga Yesus ya angkat rohnya gitu ya, bareng-bareng gitu loh. Tapi satu pertanyaan ini Pak. Kenapa gitu ya? Gimana? Kan ini Philip Mantova ini kan hanya sekedar seperti visi atau mimpi begitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana dia bisa kenal Yesus gitu. Sedangkan selama saya membaca Alkitab begitu, ya memang ada pernyataan-pernyataan yang merujuk kepada Yesus. Gitu. Zaman-zamannya Alkitab ini masih ditulis. Nah setelah Alkitab ini ditulis, kita bingung rujukan kita kepada siapa. Iya. Rujukan kita mungkin kepada pendeta-pendeta kita nggak bisa begitu. Kita harus rujukannya kepada Alkitab. Nah karena memang suatu data kalau kita kumpulkan bukan berdasarkan Alkitab, tetapi kita mau menyampaikannya supaya orang ngerti Alkitab, ini kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Nah yang saya mau tanyakan, dari mana Philip Mantova tahu itu Yesus? Nah, lu Bisa saja, Kembali lagi ke mimpi lagi. bisa saja dia itu dibawa atau dia melihat sesuatu yang bukan Yesus gitu. Lalu dia anggap Yesus. Dia anggap Yesus hanya kayak seperti halusinasi begitu. Iya. Maksudnya saudara Anderson ini adalah orang-orang yang begitu langsung mempercayai kesaksian Pak Philip Mantova, apakah dia bisa benar-benar yakin yang membawa Pak Philip Mantova itu benar-benar Yesus? Iya. Kalau memang dia yakin, dasar buktinya apa? Iya benar. Iya. Dasar Alkitabnya apa? Apa hanya asumsi gitu kan? Saya jadi merinding juga nih. Itu bagaimana itu Gembala Kurnia? Iya, Ya, boleh Pak. yang jelas kan begini, kalau kategori kesesatan itu ada dua. Apa Pak? Indikatornya apa? Nomor satu, ya salah menafsirkan Alkitab, itu kan jadi sesat. Iya. Gitu. Atau yang kedua ini yang adalah yang menyebabkan orang sesat itu ada otoritas lain di luar Alkitab. Nah, kalau Pak Philip Mantova itu dua-duanya masuk. Dua-duanya. itu. Dua-duanya masuk. Double berarti Pak. Double. Kenapa? Karena kan cerita yang dia ceritain dunia orang mati tadi itu kan nggak cocok dengan cerita Alkitab. Sudah bertolak belakang ya Pak ya? Kan gitu. Di situ diceritain katanya iblis bisa keluar masuk lewat gerbang yang siksa orang, padahal iblis yang sudah berbuat salah, yang berbuat cabul di masa sebelum air bah itu ditaruh, dibelenggu, di Tartaros itu dasar yang paling dalam dari Hades, dari dunia orang mati. Jadi kalau diceritakan kalau orang kaya tadi itu kan masih di atas-atas, gitu. Masih bisa lihat Lazarus gitu kan. Iblis yang berbuat cabul itu kan di paling dasarnya. Gak bisa manjat dia Pak. Ya, nggak bisa. Kan dibelenggu dalam Nggak ada yang pompa paling gitu. gelap katanya kan begitu. Nah, jadi salah kan gitu. Secara Alkitab, secara cerita Alkitab kan salah, gitu kan. Dan kemudian kalau dia berkata dia dibawa, kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu kan, itu kan berarti ada dasar lain, ada otoritas lain di luar Alkitab. Iya. Kalau yang dia sebut Tuhan Yesus itu memang itu Tuhan Yesus, berarti kan ada firman Tuhan di luar Alkitab. Iya. Kan begitu. Nah, itu sudah pasti salah. Kalau ada firman Tuhan di luar Alkitab, berarti Alkitab ini memang bukan satu-satunya Kan satu-satunya firman Tuhan. Jadi membawa kepada kesesatan yang lebih jauh sebenarnya. Gitu. Kalau kisah-kisah begitu. Gitu. Nah, kalau memang Tuhan Yesus kan sebenarnya sudah menutup bahwa dia tidak akan membuktikan bahwa dia adalah Allah dengan cara menampakkan diri lagi kan gitu. Ada ayatnya Pak? Ya kan Tuhan Yesus kan bilang sama Thomas, bilang apa?
Berbahagialah Berbahagialah orang yang tidak melihat orang yang tidak melihat namun namun percaya. percaya. Ya kan? Ya. Artinya Tuhan Yesus itu tidak akan menampakkan diri lagi seperti menampakkan diri kepada Thomas begitu. Kalau Alkitab udah ngomong begitu, berarti orang Kristen harus tegas dong. Betul. Berkata kalau dia lihat, oh Yesus ada kan di medsos banyak. Iya benar-benar. Bentuk awan, gambar Yesus gitu ya kan. Itu love itu Pak, kalau kayak gitu. Gitu. Ya, Saya salah senyum-senyum. setback. Iya. Terus di kamar dulu kalau nggak salah ada di Senen apa lupa saya namanya. Kalau nggak salah ada satu gembala besar juga datang ke situ. Iya. Itu ada penampakan Yesus di situ di titik air ya bentuknya akhirnya jadi Yesus. Gitu. Iya. Berarti itu bukan Yesus. Ya, itulah yang di 2 Korintus pasal 11 ayat 4 tadi. Kamu sabar saja kalau ada yang memberitakan Yesus yang Yesus lain. yang lain. Meskipun dalam mimpi, Pak. Oh iya, Kalau dalam mimpi saya datang Yesus, Yesus yang lain tidak ada peluang itu. tidak ada. Meskipun bentuknya terang-terang gitu dia, Oh Pak. iya pasti. Kan Lucifer juga terang, Pak. Nah, walaupun dia ngajar yang baik, maksudnya Ya, di gitu. mimpi, "Hai kamu Narito gitu, jangan berbuat bohong," gitu, misalkan gitu. Ya, tapi ini realitas sih Pak. Kalau saya lihat dari kesaksian ini, kalau misalnya ada orang bermimpi, karena saya banyak ketemu orang seperti itu, bersaksi bahwa ya apa salahnya kalau misalnya Yesus apa bukan sih ya? Bukan Mereka cuma- bisa begitu. Bukan cuma kesaksian loh, Pak. Ada banyak kesaksian. Dia sakit nih, Pak. Mimpi ketemu Yesus. Sembuh. Besoknya sembuh. Nah ini yang jadi pertanyaannya juga kan? Nah, dia hari ini nih, Pak. Dia susah nih. Mimpi ketemu Yesus. Besok dia kaya loh, Pak. Itu gimana coba jawab itu? Apakah ada setan? Masa capek-capek setan ngasih duit, Pak? Sekarang begini. Ya. Dalam peristiwa pencobaan Ayub, Oke. ya kan? Ayub itu kan kata Tuhan kepada iblis itu hanya sayangkannya nyawanya. Artinya? Artinya semua hal yang menimpa Ayub itu siapa yang buat? Iblis kan, gitu. Yang bikin angin untuk nimpa anak-anaknya lagi di rumah itu, kemudian yang bikin sakit Ayub kan begitu kan. Ya, semuanya yang bikin habis semuanya itu kan pekerjaan iblis. Gitu. Iblis punya kuasa juga berarti. Punya kekuatan itu. Gitu kan. Dia punya kuasa tapi tentu masih di bawahnya Tuhan lah kan dia. Tapi berlaku kalau misalnya Tuhan izinkan, Betul. itu dia lakukan gitu. Makanya iblis sok-sokan waktu mencobain Tuhan Yesus kan. Sosokan gitu ya. Sok-sokan. Ya, sok-sokan. Munculin kerajaan gitu ya kan? Iya, kalau kamu mau sembah saya, ini dunia ini sudah aku kasih kepada ada kamu kan gitu. Asal menyembah kan. Berarti dia nggak bisa kasih duit juga ya, Oh, Pak? bisa lah. Oh, luar biasa. Jangan Kita kan aja, kerajaan. kita aja bisa bikin uang palsu kata pejabat jahat itu kan gitu kan. Ya nggak menggandain uang gitu kan. Palsu gitu kan. Termasuk bisa sembuhkan orang ya, Pak? Bisa lah. Oh. Karena Tapi dia punya gini kuasa. Pak, kalau misalkan dia bertobat misal, Iblis. bukan iblisnya, manusia yang percaya. Nah, itu yang belum dijawab sama Bang Kurnia nih. Nah, Lupa kalau dijawab ya. kalau bertobat kan, ya maksudnya Jadi Kristen jadi bukan bertobat. Kristen gitu loh, karena dia pasti ngontot. Yang penting bertobat gitu kan. Yang penting dia sudah bermimpi ketemu Gimana yang Yesus bener belum gitu. gitu? Bertobat itu gimana itu Pak? Begini, kalau dia sungguh-sungguh misalnya ya, sungguh-sungguh akhirnya percaya kepada Yesus Kristus yang di dalam Alkitab akhirnya kan gitu kan. Tahu bahwa Yesus itu menanggung hukuman dosanya semuanya di atas kayu salib. Gitu. Bahwa keselamatan itu bukan pakai perbuatan. Gitu ya. Keselamatan itu bukan diusahakan lewat kebaikan kita, bukan lewat amal segala macam kan gitu. Betul-betul iman keselamatannya itu benar, ya pasti selamat. Iya. Kan gitu. Tetapi orang ketemu Tuhan Yesus gitu, orang mimpi begitu kan, pikirannya kan, oh ya saya harus berbuat baik untuk masuk surga, kan masih salah. Iya. Kan gitu. Jadi tergantung apakah iman keselamatannya itu betul atau tidak. Menjadi Kristen, agama Kristen kan bukan jaminan dia
punya iman yang benar kan gitu. Iya. Makanya ada peringatan Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan kan gitu. Artinya untuk selamat memang orangnya harus berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan. Tetapi kan bukan semua orang yang berseru. Artinya tidak semua orang akhirnya nyebut Yesus Tuhan gitu kan, pengertian imannya benar gitu. Berarti memang istilah kata orang yang menyebut Tuhan Tuhan itu tidak selamat, berarti nggak semua orang Kristen selamat. Betul. Dan memang kenyataannya kenapa tidak selamat? Karena memang tidak mengerti keselamatan. Betul. Meskipun dia jadi orang Kristen, tetapi dia candu terhadap mukjizat, candu terhadap kesembuhan, candu terhadap berkat, itu yang menjadi dia Kristen nggak selamat berarti, Pak. Selamat. Kenapa saya bilang candu? Berarti dia ketagihan kan gitu. Benar. Karena saudara, Anda perlu mencermati fenomena ini di banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang punya keyakinan, oh saya percaya Yesus supaya saya kaya. Pokoknya saya percaya Yesus karena saya sembuh. Itu gitu. salah. Itu salah ya, Pak? Itu adalah Yesus yang lain kan gitu. Oh, Karena ini begini, Yesus kedatangan Yesus yang pertama untuk mati di atas kayu salib itu kan untuk menyelesaikan urusan dosa kita gitu. Jadi kalau kita salah, kalau kita akhirnya datang kepada Tuhan Yesus untuk sesuatu hal yang materi, duniawi, itu salah. Maunya Tuhan Yesus adalah kita datang kepada Dia karena persoalan rohani dosa kita. Gitu. Iya. Itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan Yesus pernah ketika Dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan kan gitu. Orang-orang cari Dia terus kan gitu. Iya. Kamu cari aku itu bukan karena kamu mau percaya aku ini Mesias. Karena kamu kenyang makan roti. Kenyang makan roti. Untuk makanan yang bisa binasa itu yang kerjalah. Kan begitu. Iya. Nah, artinya apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib itu belum untuk menyelesaikan yang persoalan jasmani. Nah, persoalan jasmania kita ini akan selesai setelah nanti kita ganti tubuh kebangkitan. Nah, setelah ganti tubuh kebangkitan barulah kita tidak akan sakit lagi. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita percaya Tuhan Yesus, ya kan? Jangan berpikir kita tidak akan sakit, itu salah. Kita masih bisa sakit, gitu kan. Kita masih bisa mengalami penderitaan, gitu kan. Rasul-rasul saja kan, kalau dinilai secara dunia, itu rasul-rasul itu seperti orang kena kutuk semua kan gitu. Penyakitan semua kan gitu. Ya kan? Ada yang mati dipenggal dan sebagainya. Benar. Ya kan? Ya, itu seperti orang, bukan orang kayak orang, wah ini diberkati. Padahal rasul kan begitu. Bahkan Paulus sendiri kalau nggak salah ada penyakit seperti duri dalam daging. Betul. Entah penyakit apa kita nggak Dagingnya tahu ya. berduri. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan memang mau orang diselamatkan itu, orang datang kepada Dia karena kebutuhan keselamatan jiwa. Oke, Pak, saya menarik begini. Akhirnya saya akan coba, kemarin tadi malam kalau nggak salah kita juga bicara tentang dispensasi zaman. Di zaman perjanjian lama itu kan ada banyak Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda orang yang takut kepada Tuhan, mereka diberkati secara jasmani loh. Bangsa Israel. Bangsa Bangsa Israel. Israel gitu, Abraham gitu. Bahkan ya Ayub sendiri waktu dia dalam keadaan payah begitu kan teman-temannya tanya, kamu dosa apa? Iya betul. Jadi seolah-olah hukumannya itu dosanya gitu. Jadi artinya ada perbedaan di mana di zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru ya Pak? Iya. Maksudnya gimana Pak Kure bisa jelaskan itu coba? Ya begini, Tuhan Yesus Tuhan ya dihukum untuk kita bilang apa, pengaturan ya, approach gitu ya, untuk orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru berbeda. Oke. Kenapa? Karena kan orang perjanjian lama itu melihat juru selamat yang akan datang. Iya. Kalau kita ini melihat juru selamat yang sudah datang. Kan begitu. Iya. Jadi kalau kita ini tanda-tanda untuk kita percaya kepada Tuhan itu lebih jelas. Karena sudah terjadi. Iya, iya. Kan gitu.
Nah, kalau mereka itu belum terjadi kan, masih jauh ke depan. Iya, iya. Maka itu Tuhan kasih insentif. Oh. Gitu. Kalau kamu percaya, gitu, itu insentifnya adalah berkat jasmania itu. Orang Israel itu, Orang ya, Pak? Israel itu. Maka di dalam Ulangan pasal 28 itu diperjelas. Iya, iya. Kalau kamu taat, ini kamu akan dapat berkat-berkat ini. Zaman perjanjian baru insentifnya dicabut ya, Pak? Iya, iya. Zaman perjanjian baru nggak ada insentif itu. Bonusnya udah nggak mau. Nggak ada hukum itu Pak ya. Iya. Yang utama cari dulu kerajaan Allah ya, Pak? Iya. Jadi nggak boleh ada pikiran untuk yang duniawi. Gitu. Harusnya begini. Kita kan belajar tentang dunia orang mati ini. Iya. Ya nggak? Iblis yang sudah berbuat cabul itu kan ditahan di Tartaros untuk pelajaran bagi iblis-iblis yang masih gentayangan-gentayangan itu kan. Jangan bikin dosa begitu Jangan lagi. bikin dosa itu lagi. Artinya iblis saja takut dengan neraka itu. Masa kita enggak? Nah, ya kan? Bayangkan, iblis ditahan di situ, akhirnya nggak bisa keluar lagi. Dan iblis yang lain pun jadi takut. Iblis saja takut kan gitu. Iya. Sehingga ketemu Tuhan Yesus legion itu jangan. Kenapa mau dihukum? Kan waktunya belum tiba kan gitu. Iya, iya. Gemetar dia, Dia Pak. gemetar. Gitu. Jadi kalau ada kita mengerti akan hal itu bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan saya dari tempat itu. Iya, iya. Kira-kira kalau kita tidak dapat insentif berkat jasmani hari ini, masih mau ikut Yesus Udah, tidak? nggak berani ngomong lagi saya, Pak. Nggak berani saya jawabnya. Makanya, Kalau masih nuntut insentif gitu, berkat jasmani ya, iya, iya. itu sebenarnya nggak layak jadi pengikut Kristus. Iya. Gitu. Jadi harus mengerti begitu. Jadi jangan nuntut kita itu, oh kok Tuhan bedain orang perjanjian lama sama orang mak kita sekarang nggak ada insentifnya gitu kan? Beda lah. Iya. Gitu. Kita kan hidup di posisi Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Pembuktian bahwa dosa kita sudah diselesaikan itu sudah begitu jelas. Kurang gitu. apa lagi ya, Pak? Kurang apa lagi? Udah terjadi masa belum percaya juga? Iya. Ya kan keterlaluan jadinya kan. Ya kalau kita harusnya berpikir bahwa Tuhan, ya, nggak ada insentif itu juga nggak apa-apa. Ya. Saya akan tetap ikut Yesus. Walaupun berat itu ngomongnya, Pak. Satu pertanyaan Tetapi lagi. itulah bukti iman yang benar, Iya, iya, iya. motivasi yang benar. Iya, iya, iya. Setiap kita pasti akan diuji itu, ya kan? Kesusahan mungkin datang itu adalah ujian. Sebenarnya kamu benar nggak omongan kamu ikut Yesus karena persoalan dosa bukan karena persoalan dunia. Nah kalau ternyata pas kesusahan kamu mundur, ya, terbukti kan omongan kamu. Iya, betul. Ternyata kamu mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Iya, iya. Itu kita hanya bisa, aduh sayang sekali kamu. Padahal umur di bumi ini kan berapa lama? Iya, betul. 70 tahun. Kalau kuat 80. Kalau kuat 80. Selebihnya Anugerah. Anugerah. Dan sudah susah kan gitu. iya, iya. Aduh, San mau tanya apa lagi? Ya, saya ini masih kurang dalam hal memahami dengan pengertian tertentu ya mengenai seorang yang tadi kita bahas tadi ya Pak Philip Mentopa begitu kan. Dan ada terbesit di dalam pikiran saya begini. Dia percaya kepada Yesus itu karena dia melihat Yesus gitu. Lalu dia buka Alkitab dan akhirnya dia percaya dan bertobat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah dia bisa selamat dengan dia punya iman percaya kepada Yesus yang dia temukan plus dengan dia mengerti pengajaran Alkitab. Itu Begini, dia akan selamat kalau dia akhirnya baca Alkitab kan gitu. Oh, ternyata yang kemarin bukan Yesus. Setelah dia bilang itu Yesus nggak lagi. Kan gitu. Oh, ternyata kemarin itu bukan Yesus gitu kan. Ternyata yang kemarin ngeprank. Begitu. Ternyata kemarin saya di-prank gitu ya. Karena setelah baca Alkitab kan, gambaran tentang Yesus yang datang itu kan salah semua. Kan begitu. Dari segi rupanya dan
bukan seperti itu. Kan dia tidak tampan, rupa pun tidak, kan begitu. Iya, benar. Oh, jadi dan mustahil orang bisa ketemu bicara itu Yesus sementara dia nggak pernah lihat Yesus waktu hidup 33,5 tahun di Israel waktu itu, kan bagaimana bisa ketemu? Iya. Yang masuk akal adalah Petrus bisa bilang, oh itu Yesus, gitu kan. Yohanes bisa bilang itu Yesus karena memang dia sebelumnya pernah hidup dengan Tuhan Yesus, kan gitu. Berarti yang diklaim oleh seorang yang kita bahas tadi, Philip Mantopa itu dia ketemu Yesus yang mana itu? Ini prank iblis. Seperti Prank gitu. Terus di belakang layar bilang bohong. ya, jadi dia kalau seseorang mau selamat harus datang kepada Yesus yang Alkitabiah. Ya, oke. Gitu. Bukan Yesus yang dibangun oleh pikiran sendiri atau Yesus yang dibangun oleh penglihatan mimpi-mimpi palsu gitu. Iya. Tetapi kalau kemudian nanti dengan cara seperti itu mengarahkan dia kepada keselamatan yang sesungguhnya, itu nggak masalah, Pak. Ya nggak masalah, kan ketemu yang Alkitab, ya, bener gitu. Oh ya, kemarin Yesus kan gitu. Akhirnya ketemu Yesus yang benar di dalam Alkitab, ya puji Tuhan lah. Ya, baik. Gitu kan. Oke lah Pak Kurnia, ini sepertinya kita udah offset. Karena memang saking serunya kita bahas soal Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda bisa selamat karena iman. Oke. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran berarti berbicara tentang informasi. Permasalahannya adalah, apakah informasi yang Anda dengar tentang Yesus itu adalah informasi yang benar atau tidak? Kalau informasi itu berbicara tentang Yesus yang lain, yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4 yang tadi, Yesus yang lain, Injil yang lain, dan itu masuk ke dalam telinga Anda, dan itu menjadi dasar iman Anda, maka celakalah orang yang memiliki dasar iman yang seperti itu. Tetapi saat Anda memiliki iman, karena Anda mendengar pemberitaan Injil yang tidak ditambah dan yang tidak dikurang, ya Pak Kurnia ya. Sekali lagi dengan catatan tidak ditambah dan tidak dikurang. Tidak boleh ada yang ditambah, tidak boleh ada yang dikurang, tidak boleh ada yang macam-macam, tidak boleh. Karena ini adalah satu-satunya firman Allah. Maka kalau Anda memiliki iman yang seperti itu, Anda percaya kepada Yesus yang sudah menjadi manusia. Dalam dunia dia datang menjadi manusia, hina seperti kita. Mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Segala dosa. Dan terhitung pula di dalamnya adalah dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua yang ada di tempat ini. Kalau Anda percaya bahwa segala dosa-dosa itu sudah ditanggung hukumannya di atas kayu salib, maka Anda tidak lagi terhitung sebagai orang yang harus menanggung hukuman akibat dari dosa-dosa Anda. Maka Anda akan selamat. Baik, percaya kepada pemberitaan Injil yang benar, yang tidak ditambah dan tidak dikurang, maka Anda akan menjadi selamat. Siapapun pemberitanya, kalau keluar daripada Alkitab, terkutuklah dia. Baik, selamat malam, terima kasih Pak Gembala Kurnia hari ini sudah memberikan pencerahan yang begitu luar biasa. Dan kami berharap penjelasan Pak Gembala Kurnia bisa memberikan Anda pengetahuan dan Anda teredukasi sehingga Anda diselamatkan. Amin. Ya, oke. Selamat malam, Saudara Anderson yang sudah bersedia menemani saya di sini. Nah, Saudara Hilman, ini darah muda semua. Pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan juga saya nggak mau di-prank, Pak. Saya nggak mau di-prank iblis. Jangan sampai ya. Terima kasih juga Pak Gembala Kurnia. Sebelum kita tutup acara, saya mau Saudara Hilman pimpin kita tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan pada kami malam hari ini. Ini telah membagikan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan yang kami menjawab setiap kesalahan-kesalahan orang. Dan sekiranya ini bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah juga Tuhan. Sekiranya mereka bisa lebih kritis lagi mengenai pengajaran-pengajaran yang salah. Dan mereka bisa berbalik dan mengikuti Engkau dengan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Gembala Kurnia yang menjadi narasumber kami hari ini Tuhan. Dan terus berikan kesehatan, terus tambah-tambah hikmat Tuhan, supaya nanti
di hari-hari selanjutnya Tuhan, podcast ini selalu berjalan dan banyak orang yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kami berharap acara hari ini bisa memberkati Anda. Kalau Anda merasa sudah mendapatkan sesuatu yang positif dari video ini, Anda bisa kasih like. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau Anda mau mendukung, Anda bisa subscribe supaya nanti Anda, kalau kami upload video baru, Anda punya notifikasi. Notifikasinya. Baik, selamat malam dan salam Maranatha.